Kayaknya aku mules deh. Aduh. Udah mulai. Iya, ini kan kencang. Kencang ya? Iya. Emang kalau kencang kenapa? Kontraksi. Deg-degan banget. Jadi ceritanya gimana? Coba ceritain. Tapi cengengesan. Ini Jadi gini, aku itu deg-degan, tapi juga seneng, tapi juga. Mas aja nggak suruh kesini mas. Iya sih, menurut aku gitu deh. Iya apa ya? Nanti kan kamu temenin aku, masa aku sendirian? Sedih amat. Oh, ya, Kan aku juga ada. Aku Yang parkirin, Oh iya. yang ngurus-ngurus. Oh, aku bisa parkir sekarang. Oke, ceritain dulu. Iya. Kondisinya ini tuh tadi mau ngapain, terus kenapa gitu? Jadi, nih untungnya ada apa lagi? Itu yang paling untungnya dulu. Jadi kita tuh lihat, kita baru mau belajar persiapan kelahiran dengan alami dan aktif. Ya. Nah, tadi sambil nunggu Mas Wayan datang, aku tuh tanya-tanya sama Mbak Laili, apa tadi ketuban rebes tuh kayak gimana sih? Terus dijelasin, tadi juga udah dicek babynya posisinya di bawah ya Mbak ya, di bawah tapi madep kanan. Tapi kepalanya masih di bawah. Kepalanya udah di bawah. Oke. Terus jantungnya bagus dan lain-lain. Udah, terus kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya Mas Wayan sama Ratu datang. Terus habis itu aku habis ngobrol-ngobrol bangun. Terus aku bilang, aku keluar gitu. Karena biasanya aku kalau keluar aku bilang kamu ya Mas. Iya. Tapi keluarnya tuh nggak Sedikit gitu. Terus kok keluar lagi bener-bener kayak nggak bisa ditahan. Kayak aku ngompol, tapi kalau ngompol kan masih kayak bisa ditahan gitu loh, ngerti kan? Nah itu bener-bener nggak bisa ditahan. Dan Terus banyak banget tadi ini part terbanyak yang selama ini kita pernah ya, yang aku pernah lihat. Kamu pernah lihat? Karena aku nggak semuanya aku lihat. nggak Yang kamu pernah lihat nggak pernah sebanyak tadi kan? Nggak pernah. Tadi Ini banyak mah- banget. Ini mah kayak ngompol. Dan setelah udah diganti celana pun Keluar lagi. Sekarang masih nggak? Enggak. Oh, oke. Padahal ini tuh sebenarnya jadwalnya tuh baru akhirnya aku belajar buat apa sih ini? Iya. Belajar apa sih ini? Persiapan persalinan. Persiapan persalinan. Jadi baru mau belajar nanti tuh ini. Dan nanti aku belum belajar gimana dong? Kita Langsung praktek. Langsung video call, langsung praktek. Aku nggak apa-apa belum belajar gini, Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kayaknya kita harus ada ilmu yang penting-penting dulu deh, Oke, Mbak. boleh. Maksudnya tuh aku harus ngapain gitu kan sebagai suami. Nah, terus ini pas kita tuh ini kan udah 36 weeks. Jadi kalau misalnya harusnya kan 40 weeks ya. 37 sampai 42. 37 sampai 42. Nah, kalau kakak-kakaknya Dinda tuh kebanyakan 38. Jadi kita udah mikir berarti 2 mingguan lagi nih gitu kan. Makanya ini mulai belajar nih. Nanti kalau misalnya personal gimana-gimana. Ternyata ini sekarang kayak gini dan gini. Kalau kalian ngikutin vlog kita, kalian pasti tahu bahwa kita tuh harusnya sekarang tuh 38, tapi setelah dikaji lagi sama dokter, jadi mundur 2 minggu biasanya. Karena salah hitung katanya gitu. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya kalau gimana kalau ini ternyata tuh memang beneran 38. Ngerti nggak sih? Jadi gimana? Jadi ya nggak tahu. Jadi terus ini apa yang sedang dilakukan itu apa Mbak Leli? Ini kita lagi nungguin apa, terus mau ngapain gitu? Jadi sebenarnya tadi pas aku lihat juga keluarnya cukup banyak, aku udah mikir kayak ya udah kita cek dulu aja pakai yang namanya kertas lakmus. Jadi kalau teman-teman yang sekarang lagi hamil, terus persiapan nanti cek ini pecah ketuban atau enggak, siapin aja di rumah yang namanya kertas lakmus. Ini dijual bebas ya, jadi bukan yang harus sama dokter gitu. Ada warna merah, ada warna biru, mungkin nanti bisa dicari. Beli aja yang warna merah biar akurat. Nanti dicolekin ke cairan yang keluar di celana atau mungkin di kaki atau mungkin di paha. Nanti kalau yang warna merah itu berubah jadi biru, itu biasanya ketuban. Dan ya udah siap-siap ke rumah sakit, tapi harus tenang. Tapi kalau misalnya tetap warna merah ya berarti bukan ketuban, aman. Dan katanya Mbak Leli katanya kalau udah keluar ketuban ini biasanya 2 hari ke 2 depan. harian lahiran. Itu Berarti maksimal. Ini berarti bener banget aku 2 hari ke depan aku bakal lahiran, Mbak. Maksimal. Kalau di ketuban. Itu berarti fix. Berarti misalnya nih nanti aku udah dengar nih. Misalnya nih nanti dicolek tiba-tiba merah berubah jadi biru. Misal gitu nih. Berarti tuh udah bisa diketok palu. Ya jarak hari ini sampai 2 hari Sampai ke 2 depan hari ke mungkin depan. itu proses persalinannya tadi Nek sama Ryan. It's okay kan? Maka kan muka kan bebek. Iya sih, aku juga ada pengen ketemu adik sih. Aku tuh sengaja belajarnya udah mepet-mepetin Iya, nggak supaya lupa. nggak lupa gitu loh. Ternyata beneran gak akan lupa.
Dan aku malah belum sempat belajar. Iya benar, ini tuh insting nanti. Berarti gini, berarti nanti kalau misalnya ini berubah jadi biru, ini langsung kita habis ini siap-siap ke rumah sakit langsung? Iya, tapi nggak dalam hitungan kayak berapa menit. Kalau masih Mbak Dinda mau mandi air hangat dulu, Oh, masih mau gitu. makan dulu. Oke, enggak yang sosok. Kan jaraknya sampai lahiran nanti 2 hari kan. Oke. Siap. sayang, aku belum punya bantal peyang. Aku belum punya. Ya ampun. Aku belum punya apa kasa, kalau kasa gitu mah di rumah sakit ada Ada ember. banyak rumah sakit. Bantal Iya, peyang, tuh. bantal peyang. Bantal yang ada bolongannya itu loh di tengahnya. Biar kepala bayinya lurus gini, jadi nggak miring. Nanti sininya agak nggak bulat sempurna gitu. Oh, sebenarnya ada tapi masih di laundry. Ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang Mbak Fani itu lagi beli kertas itu gitu. Dan Ini untungnya ada gercep. balai di lagi, Wah, jadi iya. kita bisa pinjam motor. Oh iya, motor gimana aku bawa? Jadi ini tuh bener-bener di luar dugaan banget tiba-tiba. Tapi aku sih berharapnya semoga ini tadi apa Mbak, air kencing atau cairan vagina aja ya pokoknya ya. Tadi udah tanya ya sama ini. Iya. Terus sih aku tanya sama itu adminnya, disuruh ke emergency. Sama admin RS kita. Aku tuh belum packing. Kan packing kan nanti bisa di ini lah. Iya, nanti PP juga apa nih PP. Lagian kan kata Mbak kali bisa masih bisa media hangat apa itu. Nah iya, Mbak Dina. Emang aku kalau gerak gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gerak sangat aktif. Nggak apa-apa. Yang penting minum. Minum Ini air mas, putih. air putih mas. Jadi kan masih bisa di packing gitu loh. Putih, Pokari. Nanti sambil jalan kalau emang ke rumah sakit. Air kelapa. Ribet kayaknya kalau air kelapa. Pokari aja. Pokari. Aduh, Kenyang nggak? Berarti. enggak sih. Jadi nggak kalau misalnya nggak keluar kan ini nggak keluar nih karena nggak gerak. Oh, gitu. Tadi kan Kak Dinda di dalam gerak kan, itu keluar. Ini tadi juga gerak tadi berdiri aja langsung keluar banyak banget. Iya. Aku sih kayaknya ini ketuban, cuman aku masih penasaran mau cek dulu pakai kertas lakmus. Santai bunda. Bapak Ibu masih belum Nanti aja. Jangan kasih tahu dulu, nanti aja. berarti ya. Kakak-kakakku juga belum pada tahu. Berarti kalau di ke rumah sakit ini baru dikasih Iya. tahu. Karena kan kalau Perjalanan. kan dekat, kalau ibu kan harus pesen tiket pesawat, harus apa semuanya. Iya. Harus beresin kerjaan dalam rumah semuanya dikasih. Saran aku sih kalau udah ada pembukaan aja, soalnya takutnya kasihan juga Kak Dinda sama Mas Wayan dapat insight Pressure. kebanyakan gitu. Nanti Oh. ini aja, kenapa aku udah punya umum takutnya gitu. Biar tenang aja dua-duanya. Aku nggak ngapa-ngapain loh hari ini. Emang. Bahkan emang lagi. Emang. Mereka udah apa-apain di rumah aja. Maksudnya tuh Iya. nggak yang ngapain kesana kemana gitu. Enggak, kita juga nyantai. Iya, duduk doang. Tapi kan kalau emang udah waktunya kan Iya, mau besok ketuban. nggak ngapa-ngapain juga pasti tetap percaya kan? Iya. Pokoknya tuh tinggal kemungkinan yang mana, kemungkinannya apakah ini itu ya misalnya aja misalnya ini tadi ketuban, berarti kemungkinannya ini kalau beneran 36 weeks berarti adik lahir lebih cepat. Tapi kalau ternyata kemarin yang salah hitung tuh salah, ya berarti ini sebenarnya udah 38 weeks guys. Kita tinggal nunggu deh nih Mbak Fani gimana, semoga. Iya. Kamu berharapnya apa? Aku bukan. Bukan ketuban. Soalnya aku masih mau siap-siap dulu. Aku juga mau. Apa kita sambil belajar aja, Mbak? Iya. Boleh. Sambil belajar kan materi kan ya? Iya. Oke. Jadi ini sekarang kita mau nonton materi apa namanya? Video Itu. dulu kali Atau ya. mempersiapkan Mempersiapkan Aku videonya Kelahiran. ke Mbak Dinda. gitu. dengan alami dan aktif. Materi dulu aja deh. Jadi nanti ini kita mungkin nanti kalau ini boleh di insert dikit nggak sih Mbak? Boleh, Video boleh, ini. nggak apa-apa. Aku insert dikit. Nanti kita insert dikit supaya kalian juga tahu juga apa sih yang harus dipelajari kalau kita sebelum istri kita melahirkan, kita suami juga harus tahu, dia juga harus tahu, pokoknya kita harus tahu bro. Gitu, oke, sip. Tuh, makanya Tapi tadi aku waktu pertama itu nggak tahu kenapa feelku malah seneng. Tapi makin kesini aku makin deg-degan setelah tahu. Berarti maksimal 2 hari aku lahiran gitu. jadi yang harus dipersiapin tuh bukan hanya fisik yang sehat tapi juga tenang, harus tahu gitu kayak
oh berarti kalau udah pecah ketuban karena ada jarak 2 hari, kita bisa nyiapin kayak makan dulu, terus minum dulu, mandi dulu. Kalau kita belum tahu tentang itu, bisa jadi kita terburu-buru, deg-degan, akhirnya datang ke rumah sakit dalam suasana hati deg-degan, kan Dede ikut deg-degan juga. Oh gitu. Dicek kan jantung bayinya, makanya kenapa aku mau make sure dulu itu ketuban atau bukan. Meskipun itu bukan ketuban, aku tetap mau Kak Dinda ke rumah sakit karena udah keluar banyak. Aku juga nanti cek jantung supaya nih ya mas, nih ya mbak, jantungnya bagus. Kalau nanti di rumah sakit jantungnya misalnya kok cepet ya atau kok rendah ya, nanti kasih tahu, bu tadi udah dicek di rumah bagus kok. Oh berarti cepet ini karena deg-degan gitu. Next slide. Spiritual juga kayak tadi yang Mas Wayan bilang. Oh ya udah, emang berarti udah waktunya aja, kita percaya sama takdir. Jadi kalau misalnya ini waktu terbaik, berarti memang Allah udah janjian sama Dede mungkin hari ini lahir gitu. Karena gak terjadi apa-apa juga, berarti kan emang mungkin memang waktunya. Iya, waktunya aja gitu. Sudah takdirnya hari ini gitu. Next. Nah sekarang kita mau belajar teknik pernafasan. Kalau tadi bingung ya harus gimana, terutama kalau lagi keringat dingin gini atau lagi kayak jari-jari tangan ngerasa menggigil, itu Iya kan loh. karena Apalagi tadi aku di kamar mandi gitu. itu kan langsung karena kita Panik. bisa panik, terus kurang nafas juga. Atau misalnya tadi kayak di tangga, Kak Dinda langsung membeku, diem. Itu kan langsung menang. ini bisa jalan kayaknya gitu. Itu Jadi aku mau pipis izin dulu. Mbak, aku mau pipis boleh. itu bisa jadi karena mungkin sirkulasi oksigen ke tubuh kita tuh agak kurang. Nah ini teknik nafas buat persalinan. Kita tuh udah pelajarin semuanya, Kak Dinda, terutama yang belly breathing, nafas perut. Kita slide dulu boleh, next. Aku berarti nggak belajar apa? Maksudnya napas gitu? Nah kalau Nafas nafas, perut. Bisa. tugasnya Mas Wayan sebenarnya cuma buat ngingetin. Oh. Gitu, next lagi. Ini belly breathing. Jadi caranya adalah pas Kak Dinda tarik nafas, perutnya gendutin ke depan. Pas Kak Dinda buang nafas, perutnya kompresin ke dalam. Tugas suami itu adalah cek, oh kalau lagi panik kayak gini, nafas istriku bagus nggak? Kalau misalnya kok kayaknya megap-megap, nafasnya panik, ingetin lagi sayangnya nafas perut. Kalau cewek nih ya Mas Wayan, kita tuh lemah sama yang namanya ini buat Dede dibanding ini buat kita. Jadi contoh gini, misalnya Kak Dinda nanti udah gak mau makan, tapi harus makan kan buat tenaga. Ayo makan buat Dede, biar Dedenya keluarnya cepat. Ayo nafas buat Dede. Kalau buat kita mah kita nggak mau ngelakuin, ya nggak? Tapi kalau buat Dede, apapun itu pasti kita ngelakuin. Itu tips dari aku sih. Gitu. Nah, belly breathing sekarang kita coba dulu karena di sini Kak Dinda kita boleh lihat ke arah perutnya. Mungkin Mas Wayan juga bisa perhatikan ke perut. Ketika buang nafas, perutnya Kak Dinda masuk ke dalam, kempesin. Nah, Ini kencang sih mbak. kenceng ya? Tidakku Iya, ini kenceng. kencang ya. Iya, Emang kalau kayaknya kenapa? kontraksi. Oh gitu. Tapi aku belum berasa. Gak apa-apa. Aku jadi penasaran. Tapi di ininya langsung kayak terpayun tidak. Iya kan? Ah iya loh. Nah ini kempes lagi nih, ya kan? Beda kan? Oh iya iya. Tadi kencang, nah Ini ini dia gerak nih. Ini rendang. kempes lagi. Aduh. Buang nafas, kempesin perutnya, gak apa-apa, tangannya Mas Wayan di perut aja. Tarik nafas, dorong ke depan. Good, buang nafas, kempesin. Nah, tarik nafas, benerin. Oke, cukup. Sekarang ke slide sebelumnya. Nah, pernah dengar nggak kalau lahiran tuh pakai nafas doang? Jadi nggak pakai gede sebenarnya. Ada yang kayak gitu. Kalau kita nafas perut kayak tadi, itu adalah teknik nafas pembukaan 10 sebenarnya. Jadi kalau misalnya biar minim nyerinya pakai yang tadi, biar bayinya cepat keluar pakai yang tadi. Karena kalau kita perhatikan, kalau pas kita tarik nafas, oksigen masuk, otot dasar panggul yang bagian bawah tuh yang panah ke bawah, itu kan ikut ke arah bawah. Dia tuh massage kepala bayi supaya cepat keluar. Jadi ketika kita tarik nafas, buang nafas, ototnya tuh naik turun juga, bikin kepala bayi keturun, turun. Makanya kalau kita terus fokus sama nafas, itu pelan-pelan bisa membantu bayinya keluar. Mas Wayan jadi belajar.
Enggak, aku tips juga. ngebayangin itu. Tips juga dari partner aku, dia cowok, dia bilang gini, kalau misalnya istrinya susah buat ayo nafas, ya dia akan susah buat ngikutin karena kita nggak nyontohin, tapi nafas ayo. Benar tadi Mas Ayan, sebenarnya Iya. ikutin aja supaya apa? Tadi dia juga ngeliat, oh iya kayak gini benar. Kalau cuma ayo nafas perut ya nggak akan ingat juga. Gitu. Saya tips sebelumnya, sorry. Kayaknya aku mules deh. Aduh, Banyak ya. Biru. ketuban.